Allah yang akan memudahkan perjalanan haji. Allah yang akan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Mantapkan lagi batin kita, ditenangkan lagi jiwa kita, konsentrasikan lagi pikiran kita. Ya, Engkau telah memanggilku. Dan kita akan diuji Bapak sekalian rahimakumullah. Perjalanan haji ini betul ujian bagi semua. Makanya safar. Kenapa safar? Menyingkap, membuka, menampilkan. Beri hamba kesehatan, beri hamba afiat, beri hamba ya Allah mampu untuk bimbing hamba dalam langkah demi langkah untuk sampai ke rumah Allah. Baik, selanjutnya kita ke acara inti, yaitu materi haji yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikan ilmu yang kami pelajari bermanfaat, dan tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian jiwa, wal-afiyah, dan afiat, ya, keselamatan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah. Kenapa dikatakan calon-calon tamu Allah? Ya, kendati ya visa keberangkatan kita telah terbit tapi belum dicetak, tapi kita belum menjadi ya tamu yang telah sampai ke tanah suci, masih menjadi calon. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita di kesempatan yang mulia ini. Kita bersama-sama untuk memahami, untuk belajar bersama sebagai bentuk persiapan kita untuk menyempurnakan berbagai ibadah dan ketaatan yang bila nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, setelah kita melewati Ramadan, kita masih di bulan Syawal, ujung Syawal, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga patut bersyukur bahwa Donatur telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua demi kelancaran ibadah insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita berterima kasih sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hak yang menjadi sesuatu yang wajib Bapak Ibu nikmati dan dapatkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Asi dan semua tim Donatur yang telah mempersiapkan semuanya, dan juga pada kesempatan yang mulia ini kita berdoa semoga kita semua, tim yang di Indonesia, juga tim handling yang di Saudi Arabia dalam keadaan sehat walafiat, dan diberi kemudahan untuk mempersiapkan ya semua ya sarana, semua fasilitas, semua ya kebutuhan kita dalam perjalanan mulai dari Indonesia, kemudian nanti pulangnya kembali tanah air, dan tentunya membawa hadiah yang paling utama yaitu haji yang mabrur. Allahumma amin.
Tidak lupa kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Bagaimana tadi yang informasi yang saya dengar dan juga Bapak Ibu ketahui bahwa di antara Bapak Ibu ya ada yang sudah pernah melakukan atau melaksanakan haji. Dan juga mungkin ya semuanya di sini telah pernah melaksanakan umroh, betul? Ada yang belum umroh di sini? Alhamdulillah, ya. Haji sebagian sudah pernah melakukan dan umroh sudah berulang kali mungkin setiap tahun, ya. Alhamdulillah. Jadi yang akan kita datangi Mekah Madinah, enggak ada yang berubah. Mekah Madinah. Pelaksanaan tidak ada yang berubah. Sama. Umroh sama, rukunnya, syaratnya, sunnahnya. Haji sama, setiap tahun. Belum keberangkatan umroh ada manasik umroh. Tapi apa yang berbeda di musim haji ini? Nuansanya berbeda. Tidak bisa diungkapkan gimana nuansa wukuf di Arafah. Tanpa disadari, kedua air mata menangis. Bagaimana tatkala seorang tawaf dan manusia yang hadir di sana. Maka saya yang sedang tawaf, sedang wukuf di Arafah, melakukan berbagai zikir dan ketaatan, apakah termasuk bagi orang-orang yang meraih keampunan itu? Teringat suasana yang seperti itu. Mengingatkan kita bagaimana padang mahsyar. Jadi nuansanya luar biasa berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan persiapan yang matang. Cara ya regulasi, aturan tadi telah disampaikan, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk Bapak Ibu sekalian juga mendengar apa yang terjadi di Timur Tengah. Itu semua adalah bagian dari ujian. Uji keimanan kita, tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah memiliki tekad yang bulat, iradah yang qawiyah, berazam untuk ya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkan, mendengar dan melihat bagai hal yang terjadi yang mungkin dijadikan oleh syaitan ya untuk mulai membisikkan keraguan-keraguan dalam diri. Dengan berbagai ya persepsi negatif mungkin mulai terbesit dalam benak dan pikiran kita. Salah berangkat tahun ini, ya gitu ya. Nanti ajalah. Macam-macam. Itulah ujian. Itu cobaan. Banyak hikmah. Kendati demikian, bila dibandingkan perjalanan haji kita di zaman sekarang dengan segala kemudahan, tidak sebanding dengan apa yang mungkin 50 tahun yang silam, ya kakek nenek kita dan kaum muslimin dahulunya. Dan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu berhaji di haji wada bersama para. Itu harus menjadi bahan renungan kita. Melakukan perbandingan yang seperti itu, insya Allah kita semakin bertambah tenang, bertambah nyaman. Gak perlu ada yang khawatirkan. Kita ini beribadah, ya. Yang namanya ajal kematian dimanapun akan, ya, pasti datang. Mau dalam kondisi ibadah, dalam kondisi bekerja, dimanapun, di tanah suci, di Indonesia, di keluarga, di atas ya ranjang, ya, lagi tidur dan seterusnya. Kalau itu menjadi kekhawatiran kita, membuat kita ya lemah semangat kita, terus kekhawatiran yang menghantui kita, maka perlu kita mengintrospeksi, berserah diri kepada Allah. Oh, ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan menjelaskan nanti manasik, yang terpenting adalah semua telah dipersiapkan, tadi telah mendengar semua. Tinggal menunggu keberangkatan kita tanggal 16 atau 17. Maka sekarang ya sembari menunggu waktu-waktu penantian ya yang luar biasa. Ya. Tidak sabar lagi kita ingin ya sampai ke tanah suci. Maka segala usaha telah kita lakukan.
Maka sekarang kita berdoa tanpa serak. Doa Bapak Ibu. Doa. Usaha doa dan taubat. Berbanyak doa. Dalam setiap sujud Bapak Ibu sekalian. Di tempat-tempat yang mustajab. Doa untuk siapa? Untuk kita semua. Ya. Untuk kita semua. Untuk kaum muslimin. Untuk keamanan negara Islam. Dan semua kaum muslimin. Yang mereka, kondisi mereka juga sama seperti kita. Yang mempersiapkan diri. 86 jamaah, 86 ya. Yang dari Munatur tahun ini. Itu kita yang di Munatur. Jamaah yang lain sama kondisi. Jadi kita bukan sendirian, bukan 86 orang. Semua akan menghadap Allah ke sana. Allah yang akan menjaga kita. Nah, karena itu sekalian rahimakumullah, ihris ala ma yanfa wasta'in billah. Sungguh-sungguh ya untuk mendapatkan melakukan hal yang bermanfaat bagi kalian, maka ista'in billah. Nah, pesan saya Bapak sekalian rahimakumullah, mari doa yang tulus Allah Azza. Karena Allah yang akan memudahkan perjalanan. Allah yang akan memudahkan perjalanan haji kita. Allah yang akan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Allah yang akan senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan ya, dalam melakukan ibadah. Allah yang akan senantiasa meringankan langkah kaki kita untuk melakukan tahapan demi tahapan, melewati tahapan demi tahapan nanti ya, rangkaian ibadah yang akan. Tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memudahkan kecuali Allah. Tidak ada yang akan bisa meneguhkan hati kita untuk terus bersemangat dalam melakukan ketaatan. Terus, mohon tadi doa yang saya ingin ulang kembali dan sampaikan Bu Asi tadi dari awal, boleh mengucapkan doa. Apa doanya? Insya Allah sudah diucapkan di bagian petang hari ya. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika aslih li sya'ni. Ini doa jangan lupa Bapak. Jangan lupa. Mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat lemah. Bila dalam satu kedipan mata kita, satu kedipan saja tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, kita celaka. Lalu bagaimana dengan perjalanan 22 hari? Perjalanan yang singkat. Bukan perjalanan yang ringan. Nanti kalau dibandingkan dengan perjalanan haji 50 tahun yang silam, 100 tahun yang silam, gak sebanding. Dan ternyata ada lebih lama dari kita lagi, jamaah reguler 40 hari. Ya Allah. Bagus sekali rahimakumullah. Idza azamta tawakkallah. Kita ada berazam ini semua, masih ada yang ragu enggak nih? Dipastikan nih, Pak. Ya, dipastikan. Masih ada yang ragu? Masih ada yang was-was untuk berangkat? Udah mantap semua ya? Udah bulat dekatnya ya? Alhamdulillah. Tawakkal 'ala Allah. Idza azamta tawakkal. Ini ubudiyah yang harus kita persiapkan. Mantapkan lagi batin kita. Ditenangkan lagi jiwa kita. Konsentrasikan lagi pikiran kita, ya Allah. Engkau telah memanggilku, ya Allah. Dan hamba telah memiliki istita'ah, ya Allah. Semua urusan telah dilengkapkan, ya Allah. Semua persyaratan regulasi, ya Allah, telah dilengkapkan. Ya Allah, tinggal hanya melangkah. Nunggu waktu keberangkatan, ya Allah. Beri hamba kesehatan, ya Allah. Beri hamba afiat. Beri hamba, ya Allah, kemampuan untuk bimbing hamba dalam langkah demi langkah untuk sampai ke rumah, ya Allah. Sehingga meraih rahmat ya, darimu, ya Allah. Ajur mabrur, laysa lahu jazaa'un illa jannah. Bapak sekalian rahimakumullah. Poin yang kedua. Mari terus dipupuk keikhlasan dalam diri. Dipupuk. Dan haji mabrur syaratnya yang pertama ikhlas. Yang telah pernah kita. Terus. Yang kedua, tentu terus kita bersungguh-sungguh membekali diri dengan ilmu. Ini syarat kedua. Kita ya, dalam langkah mempersiapkan syarat ilmu ini, karena itu syarat ittiba mengikuti Rasulullah SAW dengan ilmu, maka inilah ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk kita bersama-sama pahami, laksanakan, dan insya Allah nanti besoknya praktek itu ya tentang bagaimana ya simulasi pelaksanaan ibadah. Kemudian yang terakhir adalah harus menjaga kesucian. Dan bagaimana menjaga kesucian? Ya, terus menanamkan kecintaan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seberat apapun ya tantangan atau sesulit apapun tantangan di hadapan kita, seberat apapun nanti rintangan yang kita hadapi melaksanakan ibadah haji, kalau di hati telah bersih dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ibadah tersebut, semua akan terasa. Semua rintangan tidak ada artinya. Terlebih lagi, alasan ibadah haji. Nggak ada namanya ibadah haji yang mulus-mulus. Kendati travel yang mudah, yang paling mungkin dah pelayanan mungkin dah puluhan tahun. Munatur udah 25 tahun. Ya Allah, semoga Allah istiqomah dan berikan terbaik ya Bu Asia dan jemaah. Tapi bisa ditanya mungkin yang pernah berangkat haji, ya pasti. Dan setiap perjalanan itu tidak semulus yang juga kita bayangkan. Kita telah berikhtiar. Itu yang mampu. Semua terjadi dengan izin takdir Allah. Tidak sebab nggak mampu. Kita terus ya sesuai dengan UP yang regulasi yang ada itu yang kita ikut. Terjadi setelah itu yang tidak kita inginkan. Inilah yang namanya iman kepada
takdir. Amin. Untuk mina bil qadar khairi. Kalau begitu, dan tidak berikhtiar. Begitu ada masalah kita cari solusi. Iman. Jangan berandai-andai, itulah, terus anda nggak berangkat, nggak begini. Jangan. Ini penting, masalah akidah. Dan kita akan diuji Bapak sekalian rahimakumullah. Ya, perjalanan haji ini betul ujian bagi semua. Makanya safar. Kenapa safar? Menyingkap, membuka, menampilkan. Kan tampak siapa kita, kepribadian kita akan tersingkap dalam perjalanan ibadah haji. Ini ya mukaddimah pengantar ingin saya sampaikan agar kita betul-betul ya hanya menunggu waktu keberangkatan. Billah, karena Allah kami, dan jangan lupa berdoa. Saling mendoakan tadi, sudah saling kenal ya. Sudah saling kenal, insya Allah nanti semakin akrab dan luar biasa ta'aruf, perkenalan ya, keakraban yang dibangun selama perjalanan ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan persahabatan, keakraban dibangun dalam perjalanan bisnis urusan dunia. Luar biasa. Saya nggak bisa mengungkapkan. Alhamdulillah dah berkesempatan 3 kali ini. Ya kalau ini dimudahkan, yang keberapa ya? Yang keempat, yang ketiga. Kan udah 24, 25, yang 26 ya. Kalau dimudahkan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Baik, mudah-mudahan ya yang berbicara diberi kemudahan, kesehatan, dan kita sama dan dengan tangan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Setelah itu ya tidak memperpanjang muqaddimah dan pengantar ini, kita masuk pada ya, tema pembahasan yaitu tentang masalah ya haji. Pelaksanaan ibadah. Sudah ada kita tahu bersama haji adalah salah satu rukun dari rukun Islam bagi yang mampu. Alhamdulillah kita telah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ya fisik, kesehatan, dari sisi ya harta, dan dari sisi alhamdulillah transportasi dan semuanya. Ya alhamdulillah segala regulasi, persyaratan telah dilengkapi. Dan juga bagi ibu-ibu secara khusus alhamdulillah ada mahramnya, sudah terpenuhi. Ya. Maka alhamdulillah. Ini panggilan Allah, tentu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menunda-nunda. Ya. Karena kita tidak tahu kematian kapan datangnya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ya, ada 3 jenis pelaksanaan, 3 macam bentuk pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama dikenal dengan haji tamattu. Tamattu itu haji yang menggabungkan antara umroh, perjalanan haji menggabungkan antara umroh dan haji. Yaitu dalam perjalanan tersebut jamaah melaksanakan, menyelesaikan amalan atau berbagai rangkaian ibadah umrohnya, kemudian dia tahallul. Setelah itu di tanggal 8 Dzulhijjah dia kembali memulai ihramnya untuk pelaksanaan ibadah haji. Kenapa tamattu? Ya ada nilai apa ya? Di situ ada tamatta. Tamatta ada nilai kemudahan, kesenangan, ada jeda waktu, ya, yang dia bisa gunakan untuk kegiatan yang lain. Berbeda kalau dari awal dia ihram sampai selesai, mungkin 2 pekan misalnya. Itu jelas ada ya sedikit kesulitan. Dia akan harus menjaga larangan-larangan ihram. Berbeda dengan tamattu, selesai umroh, kemudian dia bisa memakai pakaian biasa lagi. Memakai pakaian yang biasa. Kemudian dia bisa beraktivitas seperti biasa, beribadah. Kemudian pada datang hari tanggal 8 ya dia ihram untuk hajinya. Sampai dia menyelesaikan ya berjumroh, kemudian tawaf
dan tahallul tsani atau tahallul awal. Kan kita jelaskan nanti. Ini tamattu. Jadi melaksanakan perjalanan haji di bulan haji, kemudian itu sampai di tanah suci, dia akan memulai ihram untuk melaksanakan umroh. Di mana dia ihram? Di tempat miqat yang dia lewati. Perjalanan kita saja, karena perjalanan kita yang berkaitan dengan munatur adalah akan ke Madinah dulu. Berarti nantinya kita akan ihramnya dari miqat ahli Madinah. Di mana tempatnya? Abyar Ali. Tapi karena kita akan naik kereta, ya, cepat, ya, Penwash, ya, dari sana. Jadi Haramain Express, saya Haramain Express. Nah, kita akan nanti ihramnya itu kurang lebih ya 5 atau 7 menit itu akan melewati miqat cepat. Maka di dalam kereta kita akan mulai ihram. Ihram itu Bapak Ibu sekalian berniat untuk melakukan nusuk, itu ihram. Berniat untuk melakukan umroh itu. Bukan sekadar memakai pakaian ihram. Kalau dia memakai pakaian ihram, ya, belum tentu dia sudah ihram. Ya. Tapi ihram itu niat dia ingin melakukan, ya, ibadah umroh tadi. Tentunya dengan mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Ya, labbaika Allahumma umratan. Atau labbaika umratan. Boleh, kedua-duanya boleh. Labbaika Allahumma umratan atau labbaika umratan. Dengan dalam kondisi dia telah memakai pakaian ihram. Nah, tidak memakai pakaian yang berjahit. Menjelaskan apa maksudnya berjahit. Kemudian dia selesaikan, ya, ihramnya selesai dari miqat. Kemudian setelah itu sampai di Mekah, dia akan umroh. Umroh tersebut merupakan rukun dari umroh, ya, rukun. Umroh tersebut merupakan, ya, umroh, tawaf maksudnya. Tawaf tersebut merupakan, ya, rukun dari umroh yang dia lakukan. Di waktu yang sama dinamakan tawaf kudum. Kenapa tawaf kudum? Karena pertama kedatangan dia, kudum, kedatangan. Ya, dia tawaf. Jadi waktu di satu sisi dinamakan tawaf kudum, tapi dia itu adalah tawaf untuk umrohnya, maka dinamakan, ya, tawaf yang jadi rukun dari. Dia akan jelaskan oleh bagaimana teknis, ya, namanya itu tawafnya. Kemudian setelah itu dia sa'i. Tetap sa'i. Kemudian setelah itu tahallul. Selesai umroh. Kemudian nanti menunggu sampai tanggal 8, ya, Zulhijjah. Maka 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, jamaah mulai ihram untuk pelaksanaan ibadah. Dengan mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Kemudian akan, ya, bergerak menuju Mina. Mina di tanggal 8 tersebut. Baik. Nanti akan jelaskan secara terperinci. Kemudian bagi yang hadyu, bagi yang tamattu ini, maka diwajibkan untuk membayar hadyu, ya, menyembelih hewan hadyu dan makan dam gitu, ya. Dam hadyu. Nah, ini adalah satu kewajiban bagi mereka yang hajinya tamattu. Begitu juga qiran nanti akan. Kemudian yang kedua, haji qiran. Qiran itu kan menggabungkan. Dia menggabungkan antara pelaksanaan umroh dan haji dalam satu. Maka ucapan ihramnya apa? Labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Lalu tadi selesai umroh dulu, labbaika umratan, selesai umroh, kemudian di tanggal 8 labbaika hajjan.
Itu tamattu. Kalau qiran itu menggabungkan dalam satu perjalanan antara dua nusuk tadi, dua pelaksanaan ibadah tadi. Dengan mengucapkan labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Itu. Pelaksanaannya sama. Baca talbiyah, kemudian sampai di Mekah, kalau ingin dia tawaf ya, atau tawaf dulu boleh. Bahkan itulah tawaf yang menjadi rukun dari umroh tersebut. Kalau dia langsung sa'i, tidak ada masalah. Sa'i. Tapi dia belum tahallul. Sampai nanti selesai, dia melontar jumroh. Ya, Aqabah tanggal 10. Kemudian untuk tawaf ifadah. Tapi karena dia telah sa'i pertama, sudah cukup. Tapi kalau dia menunda sa'inya untuk nanti, samakan dengan tawaf ifadah, tidak ada masalah. Nah, jadi dengan mengucapkan Allahumma labbaika umratan wa hajj. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan haji yang namanya ifrad. Ifrad adalah hanya melaksanakan ya nusuk haji saja. Jadi tidak melaksanakan umroh. Hanya melaksanakan haji, berihram untuk melaksanakan haji saja. Dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Tapi konsekuensinya apa? Dia harus menjaga ya jangan sampai ya melanggar larangan-larangan ihram selama dalam kondisi. Bayangkan kalau seandainya jemaah haji Indonesia misalnya. Kapan keberangkatan pertama kapan? Masya Allah, pekan depan. Bayangkan hajinya kapan? Dzulhijjah. Kapan selesainya? Tanggal 10 Dzulhijjah. Seandainya ifrad mulai dari sampai di Mekah, dia ihram terus sampai kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Berapa bulan itu? Bayangkan ya sulitnya. Ya, alhamdulillah ada tamattu tadi ya. Umrah dulu selesaikan. Setelah itu laksanakan haji. Alhamdulillah kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi ifrad ini mungkin cocok bagi orang yang mungkin 1 hari kedatangan sebelum tarwiyah gitu ya. Nah, ifrad. Mungkin lebih cocok. Dan tidak ada konsep tidak wajib membayar hadiyu. Tidak wajib membayar hadiyu. Sampai dia di Makkah dia tawaf. Kemudian sa'i. Tapi belum tahallul. Ya, sampai kapan? Nanti melontar jumroh Aqabah dan mencukur, situ mencukur maka dia tahallul pertama. Kalau dia langsung tawaf ibadah di hari yang sama, tahallul tsani. Jadi tidak wajib bagi yang ifrad ini membayar hadiah. Baik, Bapak sekalian rahimakumullah. Oke, nih. Baik, ini permasalahan hukum apakah dari ketiga jenis pelaksanaan ibadah haji tadi mana yang lebih utama? Ya, yang lebih utama tentunya haji tamattu. Kendati Nabi haji wadanya haji qiran. Karena beliau sudah membawa hewan hadiyunya. Dibawa langsung dari mana? Dari Madinah. Taqul hadi namanya. Jadi membawa hewan hadiyunya. Nanti disembeli di Mekah. Hadiyu kenapa? Karena dihadiahkan tanah suci. Ya. Disembeli di tanah suci. Dihadiahkan ya ke Allah Subhanahu wa taala. Hadiyu. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu haji wada itu sampai di Mekah memerintahkan para sahabat untuk apa? Merubah. Niat awalnya dari qiran menjadi tamattu. Maka menyelesaikan umrohnya. Mereka tahallul. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya pun yang akan datang, jika saya masih hidup dan haji, tentu saya akan ya qiran tadi menjadi atau akan melaksanakan haji tamattu. Kenapa beliau tidak merubahnya sementara para sahabat diperintahkan untuk merubah ya hajinya menjadi haji tamattu? Karena beliau saqul hadi,
Tidak boleh tahallul sampai disembelih hewan hadiunya. Kapan sembelihannya? Ya tanggal 10. Gitu. Tanggal 10 ya, hari raya. Hanya beliau tetap dalam kondisi qiran. Ya masya rahimakumullah. Kemudian ya Nabi SAW mengatakan ini, "Istaqbaltu min amri mastadbartu ma wa lam as-suqil hadiya wa ja'altu." Kiranya di tahun mendatang aku masih hidup, maka tentu aku akan yang membawa dan tidak membawa hadiu, dan aku jadikan ihram untuk. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini mungkin juga ya telah sampaikan. Baik. Bagi pengetahuan kita ya, bahwa syarat-syarat wajib haji itu yang pertama ya Islam. Nah, apapun amalan bila tidak berlandaskan Islam ya tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Dia berhaji dan tapi dia tidak Islam ya tidak ada artinya. Yang pertama ada adim. Yang kedua balik dan berakal. Nah, balik dan berakal. Orang yang balik belum balik tentunya tidak wajib. Begitu juga yang gila tidak wajib haji karena apa yang akan dilakukan? Dia tidak memahami sesuatu ya. Antara ya balik juga kesadaran tersebut normal yang sehat, maka itulah yang diwajibkan untuk beribadah. Bagaimana kata Nabi SAW, rufi'al qalam an qalam ya. Diangkat pena. Pena itu apa? Maksudnya ada atan dosa. Dia tidak berdosa. Seorang yang tidur sampai bangun. Tertidur dari sholat. Terlambat karena tertidur. Dosa enggak? Enggak. Begitu bangun dia sholat. Kecuali kalau membiasakan tidur-tiduran dengan sholat gitu ya. Kebiasaan tidur. Azan enggak terus tidur gitu. Enggak bangun-bangun. Ya ini sengaja dia tidur ya. Menambah tidurnya kena malas sholat. Itu dia dosa. Wa anis sabi hatta yahtalim. Ya, anak kecil sampai dia balik. Anil majnun hatta yaqil. Orang yang gila sampai dia kembali. Kemudian yang ketiga syaratnya merdeka. Alhamdulillah. Gak ada perbudakan sekarang ya. Merdeka semua. Alhamdulillah. Ya, sudah merdeka semua? Atau hatinya masih diperbudak oleh dunia? Ini bermasalah. Ini beda lagi. Ya. Makna perbudakan. Dia mungkin merdeka, tapi masih hatinya dibelenggu oleh dunia, jabatan, gitu ya, kerakusan terhadap dunia yang tidak pernah ya membuat seorang itu puas. Jadilah abdun lillah, jangan jadi hamba hawa nafsu. Tapi yang dimaksud di sini adalah status seorang yang merdeka, bukan ya budak. Karena budak itu harta yang dimiliki oleh tuannya. Nah, adapun merdeka ya tentu dia hur. Bagi dia bila juga tentu memenuhi syarat yang keempat yaitu ta'ah, mampu. Ini yang terpenting karena tidak Islam telah balik berakal merdeka tapi enggak mampu, tidak wajib baginya. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lillah. Ini ada ya pesan utama di sini lillah. Apa maksud lillah? Karena Allah. Ini pesan ikhlas ini. 'Alan nas atas manusia hajjul bait. Haji. Hajja yahujju itu bermaksud dan bermaksud mendatangi rumah Allah untuk apa? Untuk beribadah. Maksud al-hajj itu. Hajj. Hajja yahujju. Qasada yaqsudu. Bermaksud. Bermaksud kemana? Mendatangi ya rumah Allah Ka'bah. Yang diperintahkan untuk didatangi. Untuk melaksanakan ibadah. Man istata'a ilaihi sabila bagi yang mampu. Perjalanan untuk sampai ke. Baik, permasalahan istita'ah ini
Ya tentu dari berbagai sisi. Kemampuan secara fisik, ya, sehat. Kemudian juga kemampuan dari sisi ya, finansial. Termasuk bagi wanita kemampuannya istita' itu mahram. Mahram. Baru wajib bagi wanita. Kendati punya wanita yang kaya raya, nggak ada mahramnya, nggak wajib haji bagi dia. Bagaimana kalau haji Ustaz? Diterima hajinya nggak? Ini pertanyaan yang cukup ya. Menjawabnya sedih gitu ya. Ya Allah, ini punya duit, dia ingin tanah suci, tapi nggak ada mahramnya. Gimana? Kalau belum berangkat, jangan ibu, karena belum wajib. Tapi kalau udah berangkat, udah selesai umroh, haji baru bertanya, Ustaz, anak haji nggak pakai mahram Ustaz? Gimana jawabannya? Ya, jawabannya udah banyak ibu istighfar kepada Allah, ya kan? Semoga diterima Allah dan banyak istighfar. Seperti itu. Jadi ini syariat Allah, bukan perasaan kita. Ini syariat Allah. Tatkala kita pasrah dan menerima itu syariat Allah, aturan dari Allah, itulah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar kita ya telah melaksanakan ibadah tadi. Nah, ala kulli hal ya ini adalah mahram yang wajib bagi seorang. Nah, baik. Bapak Ibu rahimakumullah, dan bagi wanita, jelaskan oleh para ulama, ada mahramnya, tapi suaminya tidak mengizinkan. Gimana? Wajib nggak haji? Hah? Wajib haji dia. Karena syarat bukan izin suami, karena dia dah mahram ada dan dia tuh punya duit untuk bisa berangkat dan semua terpenuhi, dia sehat. Itu jelaskan oleh para ulama. Karena ini sekarang adalah perintah untuk mentaati Allah. Gak ada hak suami untuk melarang kalau sudah terpenuhi ya dan ada mahramnya. Iya. Ini harus dipahami. Ini dalam masalah mahram. Begitu dijelaskan dalam hukum tentang masalah mahram. Baik, Bapak sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan, ada rukun-rukun haji. Ini hal yang harus kita pahami. Ada rukun haji, ada wajib-wajib haji, ada sunnah. Ini penting sekali ya agar haji kita sempurna. Rukun-rukun haji. Yang pertama ihram. Apa beda antara dia ihram dan ihram dari miqat? Ada bedanya enggak? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ada enggak bedanya? Ya. Antara dia ihram, apa tadi ihram? Berniat untuk melaksanakan ya umroh atau haji, itu ihram. Kalau pakai ihram ya dia pakai pakaian ihram. Baik. Kemudian sampai di miqat, dia miqat atau ihram dari miqat. Apa bedanya? Dia ihram dari miqat atau dia ihram? Kalau ihram itu rukun. Ihram tadi niat untuk melaksanakan haji atau umrah itu adalah rukun. Tapi kalau ya dia ihram dari miqat itu wajib. Bedanya wajib. Ya. Makanya kalau dia melewati miqat, gak ihram, kembali lagi. Kalau dia lanjutkan, maka dia melanggar. Kena dam nanti akan dijelaskan. Ya. Tapi kalau dia tidak ihram, dah sampai ke Mekah, gak niat untuk umroh, kena dipakai kain ihram, gak. Berarti telah umroh. Tawaf, sa'i, tahallul. Tapi ternyata gak ada niat untuk melakukan apa? Umroh. Nanti dia karena belum ihram, tidak sah, karena rukunnya tinggalkan rukunnya. Itu bedanya. Nah, ini rukun, ya. Ihram, niat, dia dah paham kita maksud ihram. Jadi tidak identik dengan memakai pakaian ihram berarti telah ihram, belum. Nah, kita mengucapkan labbaik berniat di hati. Nah, pada dasarnya niat itu di hati. Karena tuntunan Nabi di waktu memulai ihram, mulai haji, mengucapkan, melafazkan. Jadi diucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan.
atau labbaika umratan. Baik, sesuai dengan jenis pelaksanaan ibadah haji. Baik, ini yang pertama, ihram. Sudah kita pahami ya, ihram ya, niat. Baik, kemudian yang kedua, wukuf. Wakuf ya, khata ini kesalahan ya, mohon dimaafkan ya. Tertulis wakuf ya, wukuf itu. Ya, wukuf di Arafah. Dan ini adalah rukun terpenting haji. Hajju Arafah. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Padahal pelaksanaan ibadah haji itu ada banyak rukunnya. Tapi kenapa Rasul menyebutkan secara spesial al-hajju Arafah? Menjelaskan bahwa ini adalah rukun haji. Jadi kalaupun telah ihram, dia tawaf dan sa'i. Enggak ke Arafah. Enggak ke Arafah. Enggak haji dia. Enggak haji. Nah, belum terhitung dia melaksanakan ibadah. Al-hajju Arafah man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrak, rawahu Abu Dawud. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dia akan jelaskan kapan waktu wukufnya. Ya, 9 nanti rangkaian tanggal 9. Man ja'a lailata jam'in, barang siapa yang datang di malam jam'in di sini malam, yaitu malam Muzdalifah. Akan jelaskan. Sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan wukuf. Ini tambahan ilmu bagi kita. Jadi kalau ada yang terlambat, gak sempat di siang hari wukuf. Dah sore terbenam matahari, baru nyampe ke Arafah. Di malam tanggal 10, malam Muzdalifah. Lalu dia masuk padang Arafah. Dan dia sempat masuk sebelum terbit fajar. Gimana? Dapat gak wukuf? Bapak Ibu sekalian? Naam, dapat wukuf. Tapi bagi mereka yang datang di siang hari, di pagi hari dan ya mulai wukuf di siang hari setelah tergelincir matahari, maka sampai kapan dia harus menunggu wukuf di Arafah? Wajib menunggu sampai terbenam matahari tanggal 9. Ya. Nah, tapi nggak sempat dah terbenam matahari. Dia belum belum wukuf, belum masuk padang Arafah. Maka masuk padang Arafah, ya. Barang siapa yang datang di malam hari, jam'in ini berkumpulnya kaum muslimin di Muzdalifah setelah kembali dari Arafah. Maka barang siapa yang datang di malam hari, ya, dan menunggu sejenak di sana, masuk padang Arafah, ya, padang Arafah itu luas. Ya. Kemudian sampai sebelum terbit matahari, kemudian dia kembali, ya, melanjutkan ke Muzdalifah. Dia telah terhitung mendapatkan. Ini bagi siapa? Ya, bagi mereka yang tidak sempat di siang hari. Alhamdulillah. Dan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu dalam hadis disebutkan, na'am. Ada kasus di zaman Nabi tadi seperti itu. Karena Nabi mengatakan ini, Hajju Arafah, barang siapa yang datang di malam tanggal 10 Muzdalifah ke Arafah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan, terhitung wukuf. Baik. Yang ketiga, ini hadis yang tadi disampaikan. Ini bisa mengatakan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, man syahida salatana hadhihi. Salatana hadhihi maksudnya salat Id tanggal 10. Dan wa waqafa ma'ana hatta nadfa, dan wukuf bersama kami sampai kita ya bertolak menuju Muzdalifah. Waqad waqafa qabla dzalika bi Arafah lailan aw nahar, dan dia telah wukuf sebelum itu baik di siang harinya atau di malam harinya bi Arafah. Ini Nabi mengatakan lailan aw naharan faqad tamma hajjuh, sempurna haji. Alhamdulillah, mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Enak ya kalau beramal dengan ilmu ya. Betul nggak? Luar biasa kemudahannya. Tapi kalau tidak ada ilmu seperti ini, bingung ini. Yang nggak sah ini. Nggak dapat haji ini. Kira-kira khusyuk nggak pelaksanaan haji, ibadah setelahnya itu? Dalifahnya akan jadi pikir, aduh, wukuf haji nggak sah.
Dan Nabi memberikan pernyataan, penjelasan ternyata yang nggak sempat di siang hari. Ya, itu ada alasan ya. Dia datang di malam hari sebelum terbit fajar hajinya. Baik. Kemudian sekalian ya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini rukun. Ya, tawaf ifadah ini rukun. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bi baitil atiq." Dan hendaklah mereka menghilangkan ya kotoran-kotoran yang melekat pada diri mereka. Jadi mereka begitu wukuf di Arafah, kemudian terjumroh, dan begitu ya, kemudian bercukur dan dibersihkan kan begitu yang melekat di badan mereka. Ini adalah mana dari tahallul tadi. Wal yufu nudurahum, dan menunaikan nazar-nazar mereka, menyembelih hewan hadiyunya, ya. Tsumma wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian dia tawaf di Baitul Atiq. Jadi Allah menyebutkan dulu adalah hal dulu membersihkan badan begitu melontar jumrah itu. Kemudian setelah itu menyembelih hewan hadiyunya, yufu nudurahum, setelah itu tawaf di Ka'bah. Ini tawaf yang ifadah, yang rukun. Nah, kalau yang umroh tentu rukun tadi yang waktu datang pertama umroh, tawafnya juga. Kalau yang pertama umroh termasuk tawaf kudum, tapi itu adalah rukun bagi umroh. Maka begitu nanti tanggal 8 Zulhijjah, tarwiyah, berihram sampai nanti ya kembali dari Muzdalifah, lontar jumrah tanggal 10, atau mungkin dia ingin tawaf dulu, ya tidak ada masalah. Itu tawaf adalah rukun, ya rukun, wajib untuk dilakukan. Jika sengaja tidak ya tawaf maka tidak sah. Baik. Kemudian yang keempat, nah sa'i. Safa dan Marwah dia akan dilaksanakan bagaimana? Rasul mengatakan Allah mewajibkan ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Fas'au. Sa'i. Jadi Allah yang mewajibkan. Ya, Allah yang mewajibkan untuk ya melaksanakan sa'i. Menjadi rukun. Baik. Bapak sekalian rahimakumullah. Nah, itulah 4 rukun apa? Rukun haji. Berapa? 4 rukun haji. Umroh berapa rukunnya? Kalau umroh rukunnya berapa? 3. Ya. 3 yang dirumuskan tadi selain dari wukuf di Arafah. Ihram, tawaf, dan ya, haji tambah 1 itu wukuf di Arafah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada yang namanya wajib haji. Apa bedanya? Ya wajib haji kalau ya, tinggalkan tidak laksanakan maka ada konsekuensinya, bisa disempurnakan dengan ya membayar denda gitu. Sanksinya itu dam, ya membayar dam. Nah, maka dengan demikian ya tetap hajinya sah dan nanti akan jelaskan. Yang pertama wajib haji, ihram dari miqat. Nah tadi kita jelaskan ihram dari miqat itu wajib. Kita memulai labbaika umratan atau labbaika hajjan dari miqat. Kalau Madinah kita akan melewati miqat ya ahli Madinah, itu Abyar Ali, itu dikenal dengan Dzul Khulaifah. Ini yang pertama. Kita telah menjelaskan miqat-miqat tersebut dalam Dzul Khulaifah ya, Ardul Manazil ya, dan yang lainnya disebutkan Nabi SAW. Nah kata Nabi, miqat-miqat makani tersebut itu hunna lahunna, bagi penduduk yang dari tempat tersebut, atau uliman ata alaina, yang datang ya, melewati baik darat atau udara. Nah min ghairi ahlina, dari selain penduduk tempat tersebut. Liman kana yuridul hajj wal umrah, bagi yang ingin haji dan umrah. Tapi kalau hanya datang untuk bisnis saja, wajib enggak ihram? Enggak.
Tapi kan rugi ya, mumpung udah datang ke Madinah atau ke Mekah, kan enggak sekalian umroh ya. Kemudian baru menyelesaikan urusan bisnis. Jadi dengan niat kalau ingin umroh dan haji maka wajib untuk ihram dari miqat, ini wajib. Kemudian kita tulis wakuf lagi ya. Belum tempat dikoreksi. Wukuf ya di Arafah sampai kapan? Terbenam mata. Terbenam mata itu waktunya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, tahun yang sebelumnya dan juga bersama jamaah, alhamdulillah kita terus berusaha bersungguh-sungguh untuk apa? Melaksanakan haji sesuai dengan makanya umroh ya, munatur itu motonya apa? Haji sesuai dengan kan begitu. Inilah bentuk tanggung jawab yang amanah ini. Bukan sekedar dapat fulus duit. Bisnis, ya, this is business. Bisnis, sahih. Ya, dapat cuannya, betul enggak? Ada jemaah perjalanan haji ini bisnis dunia dan akhirat, betul enggak? Tapi sangat disayangkan kalau hanya bisnis dunia. Akhiratnya kan begitu. Bisnis. Manafi'. Iya. Tentunya semakin berkah kemanfaatan kita tatkala kita menjadi wasilah ya. Wasilah dan juga media yang memudahkan kaum muslimin untuk melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik. Ini wukuf sampai terbenam matahari. Teknisnya nanti kita akan jelaskan ya bagaimana di wukuf. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi wukuf sampai terbenam matahari. Dia mengatakan lita'khudhu anni manasikakum. Ini perintah. Hendaklah kalian mencontoh pelaksanaan manasik haji kalian itu dari saya. Maka sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagian jamaah kita kaum muslimin yang mereka berangkat secara kurang bimbingan gitu ya. Yang enggak pernah belajar bertahun-tahun, kemudian sebelum berangkat hanya 1 pertemuan, 2 pertemuan. Itu pun enggak lengkap. Ya, enggak bisa dipahami. Ya udah tua-tua enggak bisa memahami bagaimana cara haji. Sangat disayangkan. Sedih kadang saya melihat ya, bagaimana kalau enggak sempurna pelaksana. Ya semoga Allah mengampuni mereka dan yang menerima ibadah. Tapi kita diberi kesempatan untuk bisa ya menyempurnakan ibadah. Ya, bersungguh-sungguh. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya mabit di Muzdalifah. Ini setelah kita wukuf di Arafah, setelah terbenam matahari kita akan bertolak menuju Muzdalifah. Mabit di sana. Mabit itu ya menetap diam di malam hari. Nabi melakukan hal itu ya beliau sampai di Muzdalifah, salat Maghrib dan Isya di jamak takdim beliau karena hanya sebelum Isya, dan nantinya alhamdulillah tahun kemarin cukup lancar ya. Jadi waktu Maghrib masih kita sampai di Muzdalifah ya. Mudah-mudahan nanti seperti itu juga ya, kelancaran yang berikan pada kita semua. Sampai di Muzdalifah kita akan salat Maghrib dan Isya kemudian istirahat dari kemudian setelah itu mabit di Mina di malam hari-hari tasyrik. 11, 12 dan 13 ini wajib. Malamnya. Boleh keluar dari Mina untuk kebutuhan mungkin ya di pagi harinya sampai siang atau mungkin sore, tapi harus kembali lagi ya malamnya. Dan Allah sungguh sangat nikmat sekali di sana, Bu ya. Nikmatnya bukan karena urusan dunia tapi betul-betul nuansa imannya. Kita di sana nanti ya insyaallah Ustaz Khurusi tahun kemarin kita ya alhamdulillah suatu insyaallah menjadi tradisi yang baik. Apa istilahnya? Kita konsultasi, ada soal apa istilahnya, lupa saya istilahnya. Ada tanya jawab, jadi membuka apa Bu? Lakukan apa itu Bu? Iya, tanya dan konsultasi. Kemudian, jadi alhamdulillah kita manfaatkan daripada mungkin ya buka HP atau scroll ke bawah ke atas gitu ya. Kemudian hanya ya merenung begitu aja ya. Kita manfaatkan diskusi ringan.
kita buka ruang tanya jawab. Alhamdulillah, ternyata luar biasa manfaatnya. Menambah keakraban kita. Pertanyaan, mungkin ada permasalahan ditanyakan, luar biasa. Nah, jadi majelis takon isinya, nah, tanya dan konsultasi. Ya, barakallahu. Ini di Mina nanti. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian ya ini melontar jumroh Aqabah tanggal 10 itu wajib haji. Wajib. Begitu juga di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah hal yang wajib haji. Jadi bagaimana teknisnya akan dijelaskan. Nah, kemudian termasuk ya yang menjadi wajib haji melontar jumroh ini ya. Nah, melontar jumroh Aqabah dan 3 jumroh pada hari syirik. Ya, artinya pada tanggal 10 itu hanya 1 jumroh. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu 3 jumroh. Aqabah yang pertama, wusta, dan kemudian ya sugro. Sugro, afwan. Sugro, wusta, kemudian ya kubro. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Perlu dipahami bahwa tujuan dari melempar jumroh atau jumroh itu apa? Banyak sekedar ya teriak-teriak begitu saja, meramaikan suasana. Terus kita paham, dari sekarang harus pahami, itu semua dilakukan dalam rangka apa? Berzikir kepada. Tujuannya untuk zikir kepada Allah. Jadi semua ibadah itu Allah syariatkan untuk zikir kepada Allah, termasuk melontar jumroh. Ya. Kerikil, kemudian ada ya tembok yang apa? Jumroh namanya dilontar. Ya kan? Kalau hanya kita melihat dari ya tampilan casing pelaksanaan tampilan zahirnya melontar. Ya. Kenapa enggak melontar tempat lain saja? Gitu ya. Tapi ini melontar isi adalah nilai ibadah. Karena tujuan zikir kepada Allah. Di semua tawaf begitu juga. Ya. Safa, Marwah, sa'i, semuanya zikrullah. Makanya merugi nanti kalau sampai di sana ya enggak menggunakan lisannya untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya. Nanti itu ya. Mulai ketemu teman semakin akrab gitu kan. Majelisnya majelis merumpi aja gitu ya. Majelis rugi enggak? Atau mungkin waktunya ya tidak dimaksimalkan untuk berzikir atau baca Quran. Nanti diharapkan Bapak Ibu sekalian mungkin 22 hari. Kalau satu harinya 1 juz lumayan ya 22. Nah waktu akan banyak kecuali kalau nanti sering tawaf di mall gitu ya. Ya sulitnya. Gak tahu berapa kali itu tidak disyaratkan 7 kali putaran itu. Lebih mungkin ya kan. Tawafnya di mall itu banyak ya, betul ya, apalagi Mekah, Masya Allah. Nah mudah-mudahan tadi cukuplah, di Indonesia udah banyak mall, tawaf di sini aja ya sebelum tawaf sana, sebagai latihan tawaf nanti sana gitu ya, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai di Mekah, ya Allah, gak usah lah ya menyibukkan dengan seperti itu. Ya. Jadi fokuslah untuk yang gak boleh, ya gak mengatakan gak boleh, boleh. Ya kan? Tapi kita nilai skala prioritasnya apa sekarang ini, tempatnya di mana, kan begitu. Dan perlu diketahui tempat-tempat yang utama di situ juga ada nilai plusnya ibadah. Nilainya ada nilai utama. Makanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan beda enggak? Nah, waktunya sama. Sholat di tanah suci di Haramain ke Madinah ada enggak keutamaan? Naam. Kecuali keutamaannya. Begitu juga berzikir, baca Al-Quran di bulan tanah suci, di bulan haji lagi. Bulan-bulan yang mulia. Itu adalah hal yang sangat utama. Ini harus kita pahami. Karena tidak terlaksana kecuali di waktu-waktu tersebut di tempat-tempat. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Kita berusaha untuk sedikit pembahasannya. Ya, kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Nah, adakah di dunia ini ya gundul itu nilai ibadah, sisi ibadahnya? Kapan itu? Pernah bapak-bapak yang cukur rambut semua? Pernah? Otak? Pernah? Kapan? Di Indonesia pernah?
Pernah. Tapi ada enggak nilai ibadahnya? Ada enggak pahalanya? Enggak. Tapi kalau di Mekah, pelaksanaan ibadah haji ada nilai pahalanya. Jadi cukur kepala, memendekkan kepala. Memendekkan kepala, bukan kepala udah dipendekkan ya. Memendekkan rambut gitu ya. Yang hanya memiliki nilai ibadah, ya ini. Ini. Kenapa? Ini perintah Allah. Contoh Rasulullah SAW. Ada apa artinya cukur rambut? Ya. Kemudian ya memendekkan. Tapi kalau disertai adalah dalam kondisi ibadah, ini bernilai. Jadi mana yang lebih utama? Cukur semua atau dipendekkan? Kayaknya ibu-ibu nggak mendukung kayaknya cukur bapak-bapaknya. Nanti insya Allah dalam perjalanan terus kita akan terus berusaha untuk memberikan ya. Insya Allah walhasil nanti ibu-ibu cukur aja pak, kan gitu. Sekarang mungkin ya agak apa ya, mungkin kelihatan tampilannya bukan apa gitu ya, naam. Tapi insya Allah nanti kalau semakin ilmu semakin mantap ya pemahaman insya Allah, maka ibu-ibu dicukur aja pak, biar dapat rahmat gitu ya. 3 kali didoakan Nabi SAW rahmat. Nah kalau yang memendekkan saja, nah mana yang lebih banyak pahalanya, lebih utama, mendapatkan 3 doa kerahmatan dari Nabi atau 1? Nah silakan dijawab. Baik, bagus sekali rahimakumullah. Kemudian ya ada tawaf wada, ini tawaf perpisahan terakhir nih sebelum kita meninggalkan tanah suci, pulang ke Indonesia, kita ya wada dulu, pisahan. Maka ritual yang terakhir tawaf bil bait. Tapi ini wajib hukumnya dibagi ibu-ibu yang sedang haid gitu ya, itu gugur kewajiban. Pas setelah haid itu gugur. Nah, baik. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan tawada. Sama ya tawada. Bas umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait la annahu khuffifa 'anil mar'atil. Di jamaah haji kaum muslimin Rasul memerintahkan para sahabat untuk ya menjadikan dari ritual kegiatan mereka di Makkah itu adalah tawaf di bait, yaitu Ka'bah. Kecuali ya diberi dispensasi atau keringanan bagi wanita. Nah, baik. Alhamdulillah, banyak sekali kemudahan ya dalam Islam ini juga. Nah, konsekuensinya yang meninggalkan hal-hal yang wajib tadi, hajinya tetap sah, tapi dia memiliki kena sanksi, membayar dam, ya. Tapi sah hajinya, tapi disempurnakan dengan membayar dam, yaitu menyembelih 1 daging. Kan boleh dia nikmati. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, ada sunnah-sunnah haji. Apa maksudnya? Artinya tidak ada konsekuensinya. Kalaupun ya ditinggalkan, tidak masalah. Tidak ada sanksi. Tapi tentunya kita, Bapak Ibu sekalian, semangat kita berangkat haji, ingin haji yang sempurna, betul enggak? Kita berusaha untuk ya mengikuti ya tuntunan Nabi SAW. Karena tatkala ada semangat untuk mengikuti tuntunan Nabi itu dah berdapat pahala. Ditambah lagi kita melaksanakannya lebih sempurna lagi. Ya mabit di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kalau ada jamaah yang langsung ke Arafah, boleh enggak? Boleh aja. Tidak ada masalah, boleh. Tapi Nabi tidak begitu melaksananya. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Kita berusaha untuk meneladani beliau. Semangat untuk meneladani Rasul dalam ibadah itu hal yang luar biasa. Nah. Kemudian tawaf qudum. Mereka yang mungkin datang ifrat misalnya, ya tawaf qudum dulu. Kalau dia tidak tawaf qudum, ya hanya langsung nanti ke Arafah langsung, tidak ada masalah. Tawaf qudum di sini bagi dia bukan wajib. Kecuali kalau umrohnya tadi dia umroh dulu, dia wajib. Dia di waktu yang sama qudum, di sisi lain dia sebagai rukun. Itu ya. Tapi kalau yang ifrat, ya
Kalau dia datang ifrad hanya haji saja, udah langsung ke Arafah. Gitu. Tapi kalau dia ingin tawaf dulu, nah, tidak ada masalah. Nah, juga lari-lari kecil di 3 putaran pertama tawaf namanya ar-ramal. Tapi ini khusus bagi bapak-bapak saja. Ittiba. Ini tiba itu adalah bahu waktu tawaf ya. Waktu tawaf itu bahu bagian kanan ini tersingkap. Jadi kedua ujung dari kain ihram yang yang selendang kita itu setelah di pundak sebelah kiri. Itu tiba namanya. Jadi bahu sebelah kanan itu terbuka. Itu kapan itu waktunya? Di waktu tawaf qudum pertama kita datang. Di waktu tawaf ifadah tidak lagi. Ya. Jadi sebagian jamaah tawaf ifadah juga disingkap bahu kanannya, enggak. Itu hanya di waktu tawaf qudum. Ya, pertama sekali datang. Waktu masalahkan umroh nanti itu rukun bagi umroh kita. Tapi di waktu yang sama dia qudum, kedatangan pertama. Maka kita ittiba, ya. Ini untuk bapak-bapak semuanya. Kemudian ya untuk bersihkan badan, mandi sebelum ihram, ya. Kemudian juga memakai pakaian ihram warna putih. Supaya Pak, ya kalau tidak ada warna putih boleh nggak selain warna putih? Boleh, boleh. Talbiyah dari mulai ihram sampai menuju Jumrah Aqabah itu hal yang sunnah. Dan itu merupakan syiar ya. Simbol dari ibadah haji itulah mengangkat suara dengan talbiyah. Mengusap hajar aswad dan menciumnya. Sunnah. Bagian jamaah meyakini, enggak cuma hajar aswad, enggak sah. Enggak sempurna. Enggak. Berdosa-dosakan, memaksakan diri. Apa yang terjadi? Ya. Yazubillah maka menyakiti diri sendiri. Dan dipastikan Bapak Ibu. Di haji, jangankan haji, umroh saja. Sekarang umroh kayak haji kan gitu ya. Gak semudah yang dibayangkan ya. Dia ada hal-hal yang menjadi perhatian utama, yang rukun, betul-betul yang wajib. Terus jangan sampai ditinggalkan. Yang sunnah-sunnah yang seperti ini, kita berusaha. Bila dimudahkan, kita berusaha untuk lakukan. Mengucapkan doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan. Baik. Nanti wukuf di Arafah. Kalau enggak berzikir, hanya berdiam diri, tidur, dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam. Sah enggak wukufnya? Bapak Ibu sekalian, sah enggak wukufnya? Ya. Ngobrol misalnya sama suami istrinya, atau mungkin sama temannya. Sah enggak? Sah, tapi rugi. Kita datang ke sana untuk apa? Wukuf dalam rangka iqamatu dzikrillah, ingin mendapatkan keampunan Allah, maka doa yang paling utama diucapkan la ilaha illallah. Kan gitu ya. Berdoa, istighfar. Jadi sekarang boleh diinventarisir nih. Yang ingin nanti diadukan kepada Allah, disampaikan, ditulis ini dosa. Ya gitu ya. Kumpulkan sekarang. Ya, biar enggak lupa apa saja. Nah, nanti sampai di Arafah panjatkan, ya Allah, ini hamba ya Allah. Ya. Baik. Kemudian ya, dan amal-amal yang lain yang mustahab yang disunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ini hal-hal yang perlu diketahui. Intinya Bapak Ibu sekalian, Amunatur, kita semua berkomitmen ya, bekerja sama, tolong menolong untuk ya semua kita ini berusaha saling melengkapi, saling mengingatkan, ta'awul birri wat taqwa ya, untuk menyempurnakan ibadah haji kita. Sehingga semuanya tanpa terkecuali pulang betul membawa haji mabrur. Ya, haji bersama Munatur, insyaallah mabrur, kan begitu. Naam. Ya, Allahumma amin. Kan begitu? Naam. Baik, kita lanjutkan. Nih, sepertinya berapa lagi tersisa ya kita. Tapi ini mungkin larangan-larangan ihram ya, larangan haji atau mahduratil ihram. Nanti mungkin Ustaz Fakhrul Razi juga pembahasan nanti akan dijelaskan oleh beliau, tapi akan disebutkan secara global saja. Tentu ya larangan ihram. Yang pertama, bagi yang telah ihram, bagi yang telah berniat melakukan umrah labbaika hajjan atau umratan, maka ada larangan-larangan yang harus
Jangan sampai dia dilanggar. Ya, karena ada efeknya, ada sanksinya. Naam, ada yang bisa membatalkan, ada yang mengurangi ya keutamaan. Ya, pertama mencukur rambut, badan seperti kepala, ketiak, bulu kemaluan, kumis dan jenggot. Jadi ini semua adalah hal yang diharamkan sama soal dalam keadaan. Baik, kemudian ya motong kuku ini adalah hal yang juga dilarang selama ihram. Maksudnya menggunakan wangian ya ini selama ihram dilarang. Kemudian yang melakukan khitbah atau akad nikah, minang gitu ya, lamaran gitu ya, dan akad nikah, menikahkan atau dia yang menikah nggak boleh ya, atau seorang ya khitbah, lamaran gitu nggak boleh. Baik, bukan waktu untuk melakukan bertumbuh ya suami istri ya. Nah, jelas ini termasuk rafath ya, dilarang. Kemudian ini yang terbesar ya larangan yang ya jima ya ini yang kan dia membatalkan haji, merusak haji, tidak ada kafarahnya lagi. Nah, dia harus dia berdosa, kemudian ya harus bayar kafarah, kemudian mengqadha hajinya. Yang kan itu. Qadha di haji tahun itu ya tidak sah. Ini harus perhatikan. Kemudian ya membunuh hewan buruan ya, darat yang bisa dimakan ini juga berburu ya. Ini tentu diharamkan. Allah mengatakan wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dilarang ya berburu hewan darat ya yang selama kalian dalam keadaan ya. Kemudian Bapak sekalian rahimakumullah, maka yang berjahit. Nah, yang berjahit ini apa? Ini seperti yang berjahit. Jadi bukan kain ihram yang dijahit. Pasti ada jahitnya, ada nggak jahitannya? Ada jahitannya. Bukan itu yang dimaksud berjahit. Bajaklah yang membentuk ya tubuh kita, celana, itu ya yang membentuk tubuh. Kalaupun ya kain sarung, nggak ada kain ihram habis semua, yang warna putih itu, bawa sarung, udah digunting saja, dipotong, bisa jadi ihram. Tapi kalau masih berjahit, sambung ya, tersambung atau utuh kain sarung tadi dipakai, itu termasuk berjahit. Gitu. Ini pemahaman berjahit tadi. Nanti pendalaman bisa dalam diskusi kita nanti. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini menutup kepala bagi lelaki, artinya yang lengket di kepala. Tapi kalau pakai payung, ya boleh. Atap mobil boleh, gitu ya. Itu yang dimaksud tidak boleh ya menutup kepala. Ini bagi memakai niqab, ini khusus ibu-ibu ini cadar. Tapi boleh nggak untuk wajah? Boleh. Yang nggak boleh itu niqab. Niqab itu ya cadar itu yang diikatkan ke kencangkan kan begitu. Tapi kalau disematkan pakai apa peniti gitu ya di atas wajah, kemudian dijulurkan, tidak ada masalah. Itu dulu dilakukan oleh para istri Nabi dan ummahat di zaman Nabi SAW. Tapi kalau cadar ini ya ikat, kencangkan ke belakang, itu yang nggak boleh. Tantaqibil mar'a kata Nabi, tidak pakai niqab. Tapi bagi mereka yang mungkin biasa cadar ya hukum lain lagi, apakah wajib untuk wajah tadi itu hukum yang lain ya gitu ya. Ya. Tapi bagi yang terbiasa cadar, ingin selama haji tetap nutup wajah, boleh, tapi disematkan di kepalanya dan peniti tadi atau ibu-ibu paham lah gitu ya, nanti baru dijulurkan ke menutup wajah. Ya, berarti atau di hadapan bukan mahram. Yang tidak boleh. Begitu juga sarung tangan dan bentuk ini. Naam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini nanti akan bisa jelaskan tentang masalah larangan ihram. Pendalamannya mungkin di sisi diskusi mungkin atau siang nanti. Nah, ini juga video nanti kita jelaskan.
Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Insyaallah nanti sesi pada zuhur juga mungkin ada pendalaman dan situ diskusi kita. Tapi yang sekarang yang tersisa yang penting untuk kita ketahui, karena saya yakin saya ada berusaha untuk meringkas penjelasannya, tapi yang jelas insyaallah selama perjalanan kita nanti itu tetap terbuka waktu dan kesempatan untuk kita diskusi dan bertanya. Intinya semangat fas'alu ahla dzikri itu, ya. Jadi kalau ada yang diragukan, ya tanyakan. Insyaallah layanan untuk ya komunikasi ya disediakan oleh ya Munatur. Nih, taib kita mungkin pelaksanaan yang pada tanggal pengelangan ini nanti kita bahas mungkin ini penting ya agar haji kita ya selamat dan sempurna. Nah, nih. Jadi dimulai di tanggal 8 Dzulhijjah dengan hari Tarwiyah. Karena dahulu di hari Tarwiyah itu jamaah haji dahulu ya betul mempersiapkan air dan kebutuhan mereka selama perjalanan. Begitu. Sekarang alhamdulillah udah ada air mineral disiapin semua, nggak perlu cari air lagi kan begitu. Udah disiapin semua, makanya Tarwiyah ya digunakan untuk selama kebutuhan dalam pelaksanaan ibadah haji. Tanggal 8 dan hari Tarwiyah, disinilah hari pertama kita memulai ihram untuk haji. Maka kita di tempat di hotel penginapan, hotel transit, di situ kita nanti ya akan memulai ihram untuk haji. Ya, dengan mengucapkan apa? Labbaika hajjan. Ada niat dulu di hati. Hari ini tanggal 8, ya, berniat untuk melaksanakan haji. Gak perlu dilapaskan nawaitu fi hadzal yaum an uaddil hajj, perlu seperti itu, gak ada ya. Cukup ya di hati udah berniat ini. Ya. Insyaallah karena saling mengingatkan kita dan pasti insyaallah gak ada yang lupa gitu ya. Karena udah harinya itu yang ditunggu-tunggu telah berniat untuk haji. Kemudian diucapkan labbaika hajjan. Itu ya sebagian tadi sebelum ihram kita mempersiapkan diri. Nah, segalanya bersih-bersih, pakai ya wangian ya di badan ya. Bukan di kain ihramnya, bagi bapak-bapak tentunya, dan mempersiapkan segala kebutuhan. Nah, kemudian kita mulai ihram. Baik, di hari. Kemudian di tanggal 8 tersebut, ya, Nabi SAW, sunnah beliau, itu beliau datang ke, atau bertolak ke Mina, tanggal 8. Dan beliau tidak sampai di Mina sebelum zuhur. Maka kita akan berusaha nanti, ya, sebelum zuhur kita telah sampai di Mina di tenda kita. Nah, selama tanggal 8 tersebut, apa amalan kita? Ya, sholat 5 waktu pada waktunya tapi di qasar, tidak dijamak. Ingat ya, tidak dijamak, di qasar. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Di qasar, tentunya yang 4 rakaat, yang 3 jangan diqasar lagi, apalagi yang 2. Ya, ini udah keterlaluan kalau begitu ya. Kebablasan namanya, enggak boleh qasar-qasar ada keringan, jangan boleh ya. Yang 4 rakaat menjadi 2, yang 3 ya tidak diqasar, apalagi yang 2. Jadi masing-masing pada waktunya. Nah, selama kita di sana insya Allah kita manfaatkan juga ya sharing, diskusi atau hal-hal yang mengingatkan kita tentang ya momen yang sangat berharga ya, mengingatkan pada akhirat dan pada ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kemudian begitu kita telah mengucapkan labbaika Allahumma hajjan, maka disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Kita akan jelaskan juga ada apa sih dengan talbiyah? Apakah ucapan begitu saja keluar dari lisan kita tanpa makna? Tidak demikian. Ini perlu pendalaman, bukan sekarang waktunya. Ya, agar kita betul memaknai setiap ucapan dan langkah demi langkah dalam pelaksanaan ibadah. Berbeda, hanya sekedar ucapan. Kenapa talbiyah? Orang talbiyah juga. Demikian. Ya. Nah, inilah nilai-nilai yang insya Allah kita akan berusaha menanamkan. Kenapa? Labbaik, Allahumma labbaik. Kalau diresapi maknanya Bu, kita menangis. Bu. Saya menangis. Tapi kita sering lalai ya. Tapi ya hanya lewat dalam lisan gitu saja tanpa meresapi makna. Ini yang
mungkin nilai itu perlu kita tanamkan nanti. Baik. Itu tanggal 8. Kemudian ya kita akan bermalam di tanggal 8 tersebut, malam tanggal 9 berarti di Mina. Di pagi tanggal 9, itu hari Arafah, kita setelah sholat subuh biasanya kita bersiap-siap untuk menuju Arafah. Ya, alhamdulillah tahun kemarin lancar. Ya, alhamdulillah dengan sistem yang nusuk sekarang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga lancar juga. Kurang lebih itu sepertinya ya yang tercepat itu ya. Perjalanan Mina ke Arafah, mungkin yang pernah dilalui di umroh Munatur dan juga selama ya saya pernah melaksanakan haji ya tercepat. Alhamdulillah. Berapa menit waktu itu Bu Asi? Setengah jam ya? Udah lupa. Dari Mina ke Arafah waktu itu kita berapa? Setengah jam cukup ya? Waktu itu ya sampai ya? Yang sebelumnya 2 jam, bahkan dulu sebelumnya ya sebelum zuhur ya udah baru nyampai. Alhamdulillah, kemudahan demi kemudahan. Insyaallah kita selalu berdoa mendapatkan kemudahan tersebut ya. Nah, sampai di tanggal 9 di wukuf di Arafah, inilah hari-hari yang sangat ditunggu ya. Ya, mudah-mudahan mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang akan dilakukan di Arafah? Ya, tentunya menunggu sampai masuk waktu zuhur, kemudian begitu masuk zuhur kita sholat, atau sebelum sholat ada khutbah Arafah. Ya, dahulunya Nabi yang berkhutbah di Masjid Namirah, gitu ya, Masjid Namirah. Naam. Kemudian para sahabat mendengar dan Rasul menyampaikan berbagai hukum ya. Maka kita juga berinisiatif ya, mudah-mudahan ada sedikit khutbah singkat mengingatkan kita amalan apa yang kita lakukan di sana, mengingatkan akan ya momen yang sangat mulia tersebut. Ya, bagaimana kita penuh khusyuk berserah kepada Allah. Kemudian apa yang harus kita baca di wukuf Arafah tersebut, ya ini doanya yang banyak ucapkan Bapak Ibu sekalian. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul wa la kulli syai'in qadir. Dan doa-doa yang lain. Zikir-zikir yang lain. Perbanyak istighfar. Mohon keampunan kepada Allah, kerahmatan untuk diri kita, keluarga kita, anak kita. Terlebih lagi yang dosa kita yang begitu banyak ya. Maka mohon keampunan kepada Allah. Dan Allah telah berjanji, ya malaikat saksikan. Mereka datang untuk apa? Saksikan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kalau sudah diampuni oleh Allah, dosa kita yang begitu banyak ini ya, tentu kita akan menjadi orang yang ya. Baik. Kemudian ya, di 9 Dzulhijjah di Arafah ini juga bisa doa yang diperbanyak ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wukuf sampai terbenam matahari. Terbenam matahari. Jadi jangan nanti melihat itu. Oh, Ustaz tuh udah jam ada pada pergi semua. Kita kapan? Jangan, udah kita waktu ya. Waktu itu telah ditentukan. Kita berusaha mengikuti Nabi SAW wukufnya sampai terbenam matahari. Tapi biasanya sebelum itu terjadi ya kurang setengah jam kita telah bersiap-siap. Ya. Nah, teknisnya nanti bisa ya akan dijelaskan. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya, setelah kita wukuf di Arafah, kita akan ya bertolak menuju Muzdalifah untuk mabit. Ini merupakan ya mabit di Muzdalifah wajib ya. Yang wajib ya sampai terbit fajar, dan selama itu tetap kita memperbanyak talbiyah dan mabit di Muzdalifah ini wajib ya. Kalau skema haji Indonesia juga makan murur gitu ya. Kalau kita kendati itu masalah kontemporer, perbedaan apakah murur saja gitu ya. Yang jelas kita kenapa selama kita masih bisa, kenapa kita harus mencari hal-hal yang ringan dan mudah-mudah saja. Padahal kita betul-betul telah mempersiapkan diri untuk apa? Untuk berjuang meraih yang sempurna, kan begitu. Maka ya alhamdulillah fasilitas dan juga sarana mendukung kita, dan semua insyaallah demikian itu akan bi'inillah kita akan lakukan. Ya, sampai di Muzdalifah malam tanggal 10 tersebut ya kita akan sholat maghrib dan isya di qasar, isyanya di jamak. Nah, kemudian kita istirahat sampai nanti
ya terbit fajar. Dan sebelum tidur tentunya kita akan diutamakan kita witir dulu. Khawatirnya tidak bangun ya sampai sebelum fajar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah sholat fajar, sholat subuh, kemudian sejenak kita berdoa sembari menunggu ya waktu dan juga kita bersiap-siap ya. Langit telah sedikit agak menguning ya sebelum terbit matahari, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, kemudian kita akan ya bertolak berjalan menuju Mina. Tapi skema yang akan kita ikuti ya artinya rute kita nanti langsung dari ya Muzdalifah itu kita ke Mekah dulu ya. Teknisnya akan jelaskan nanti sebagaimana tahun kemarin ya. Kemudian setelah selesaikan tawaf ifadah karena masih kosong Mekah ya. Karena pada masa konsentrasi orang ke Mina untuk melontar jumroh. Maka kita ambil mungkin dulu ya tawaf, kita selesaikan sa'i, tahallul, nanti kita kembali ke kita transit ya dekat ke baru ke Mina, baru situ sebelum masuk tenda sampai kita melontar. Atau lihat kondisi nanti apakah langsung ke tenda dulu kemudian melontar, itu nanti lihat ya kondisi lapangan. Tapi begitu untuk skema awalnya. Nah, baik. Nah, di Dzulhijjah, di tanggal 10 Dzulhijjah itu amal yang akan dilakukan melontar jumroh, kemudian bercukur ya atau mendekar rambut, menyembelih hewan hadiu. Tapi boleh hadiu itu kan penyembelihan sampai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu boleh ditunda, tapi ada nanti perwakilan. Kemudian tawaf ifadah. Dua dari 3 pada hari tersebut telah dilakukan, maka tahallul awal. Melontar jumrah selesai, kemudian bercukur berarti tahallul awal. Boleh semua, yang dilarang ya diperbolehkan, maka semua yang kecuali satu ya, berhubungan suami istri itu yang tidak boleh. Sampai nanti selesai tawaf ifadah ya, baru halal semua. Gitu ya. Itu tahallul ats-tsani namanya. Naam. Maka begitu tahallul tsani ya, kita berikutnya seperti biasa dan kembali ke Mina. Nah, jadi itu tentang masalah tahallul. Jadi tahallul awal itu 2 dari 3 pada hari itu terlaksana, berarti tahallul awal. Kalau diselesaikan tawaf ifadah langsung pada hari itu ya, dan langsung sa'i, tentu kita tawaf ifadah itu rukunnya, dan sa'i begitu juga yang untuk haji kita. Ya, kalau nanti setelah itu langsung kita cukur, ya udah berarti tinggal satu lagi melontar jumroh, ya selesai semua. Nah, tapi kalau 2 yang baru dilakukan, ya harus tahallul awal yang pertama. Oke. Baik, kemudian setelah itu ya, tapi ini mungkin bisa kan? Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat pelaksanaan ibadah haji Nabi, urutan amalan ya di hari tanggal 10 itu yang pertama apa? Melontar, menyembelih, kemudian tawaf. Itu urutannya. Itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampai begitu melontar jumrah, selesai ya. Kemudian beliau syukur, kemudian mempersiapkan diri. Bahkan Aisyah juga ya memberikan wangian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia ke Mekah. Nah, baru dia ke Mekah. Itu urutan yang dilakukan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW ditanya pada hari itu, ya tentang amalan, ya memajukan sebagian amalan, kemudian ya menunda, artinya dimajukan dan dimundurkan gitu ya. Artinya dia mungkin menyembelih dulu, baru melontar, menyembelih, atau mungkin tawaf dulu. Kata Nabi, yaf'al wala har, tidak ada masalah. Gitu. Jadi alhamdulillah kemudahan ya. Tapi seandainya harus lontar dulu, kemudian menyembelih, kemudian tawaf ifadah, kira-kira gimana dengan kondisi sekarang? Ya Allah, gak kebayang itu. Alhamdulillah agama kita ini mudah dan sangat dirasakan kemudahan itu bila ada ilmunya. Nah, ini penting sekali. Jadi memang harus kita belajar tentang ibadah tadi. Alhamdulillah. Baik, nah kemudian setelah sampai di Mekah kita tawaf, ifadah, kemudian sa'i,
Dan nanti ya pelaksanaan tawaf, insya Allah nanti di pelaksanaan ibadah atau tentang umur nanti jelaskan Ustadz Fakhrul Khazi, ya gimana tawaf, ya kemudian nanti ya sa'inya. Itu nanti siang bisa pendalaman kita diskusi, ya. Kemudian setelah itu ya ini doa yang bukan banyak diucapkan di waktu sa'i ya, di waktu berada di Bukit Safa. Kemudian nah ada nanti di Safa itu ya tanda lampu apa ini? Lampu hijau ya. Ini kan disarankan untuk berlari, tapi ini untuk bapak-bapak saja. Ibu-ibu nggak perlu lari, ya nggak perlu lari. Jadi ini khusus bapak-bapak. Tapi kalau bapak ya mendampingi istrinya ya udah jalan saja, nggak ada masalah. Ini termasuk hal-hal yang sunnah, kan yang wajib. Baik. Oke. Nah ini yang tadi disampaikan, lontar jumroh, menyembelih hewan hadiu, kemudian mencukur atau memedekkan rambut. Selesai. Itu tahallul awal. Ya, tahallul awal. Setelah itu baru tawaf ifadah. Selesai semuanya. Jadi tahallul tsani, melempar jumroh, menyembelih hewan hadiu, mencukur atau memedekkan rambut, kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Sudah semua selesai. Itu tahallul tsani. Tapi kalau malah hewan hadiu ini ya waktunya alhamdulillah. Dari tanggal 10, 11, 12, ya 13. Ya hari raya kurban gitu ya. Kalau jamaah yang tidak haji tentu mereka berkurban pada tanggal tersebut. Ini. Kemudian Bapak sekalian rahimakumullah, ya setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, kita akan kembali ke Mina untuk mabit di tanggal 11, 12, 13. Hari apa namanya ini? Hari Tasyrik. Ya, Tasyrik. Tujuan mabit di sana ya untuk menyempurnakan sia-sia dari rangkaian ibadah kita, untuk melontar 3 jumroh, ya. Jumroh yang pertama, yang kedua dan ketiga. Al-ula, al-wusta dan aqabah. Dengan setiap lemparan ya 7 kali butir ya, kerikil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ya setelah melontar jumroh pertama itu disunnahkan untuk berdoa, ya. Kemudian begitu jumroh kedua disunnahkan untuk berdoa. Adapun jumroh yang terakhir yaitu Aqabah tidak disunnahkan berdoa di sana. Baik. Bapak sekalian rahimakumullah, jadi kita sampai di sana untuk tanggal 11 atau 12. Bagi jamaah yang ingin hanya sampai tanggal 13, 12 tidak ada masalah. Itu namanya nafar awal. Tapi bagi mereka yang ingin menyempurnakan sampai tanggal 13, itu lebih sempurna, lebih baik. Itu namanya nafar. Itu ya, itu perbedaan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan segala ya terbatasan dan penyampaian yang global, mudah-mudahan memberikan ya gambaran secara umum ya tentang apa sih yang akan kita lakukan nanti. Baik, sepertinya Masya Allah masih tersisa waktu, ada bonus ini 9 menit, bukan 9 jam ya. Masya Allah. Bapak sekalian rahimakumullah, demikian ya, apa dibuka langsung sesi dan jawab atau gimana? Silakan. Kemana? Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materi terkait dengan fikih haji ya. Ini menjadi penting karena insya Allah pelaksanaan kita ini adalah pelaksanaan ibadah haji tentunya. Benar banget Mas Haji, barakallahu fiik Ustaz. Dan Bapak Ibu sudah siap kira-kira untuk materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi? Kita akan melaksanakan post-test. Ya. Mohon disiapkan gadgetnya. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus men-scan dulu QR untuk post-test kita. Mohon teman-teman munculkan QR-nya. Ya, nanti ada di layar. Nanti jangan mulai dulu ya Pak. Di sana nanti langkahnya adalah
kita akan mengisi nama terlebih hanya untuk pertama, tapi nanti untuk post tes berikutnya sudah tidak lagi mengisi. Nah ini QR-nya, tolong di-scan dulu Bapak Ibu sekalian. Jika ada kesulitan dengan data bisa memanfaatkan WiFi ruangan ini, ya pilih Adiwangsa nama ruangan ballroomnya, kemudian passwordnya adalah huruf kecil semua, membership, berbahasa Inggris ya, membership. Kalau ingin menggunakan WiFi silahkan. Oke, diulang lagi, pilih WiFi Adiwangsa jika kesulitan karena ada beberapa provider data kita agak kesulitan di ruangan ini, sinyalnya tidak terlalu bagus. Adiwangsa, passwordnya adalah membership. Silakan. Kalau sudah scan, ya akan muncul tuh seperti yang di atas. Nah itu akan muncul. Tolong nanti isi nama dan isi nomor WA kita. Oke, mohon diulang. Oke, kita ulang. Dari scan-nya tolong diulang. QR-nya, maaf. Oke, kita ulang sebentar. Oke, silakan Bapak. Jangan masuk ke mulai kuis ya. Kita scan dulu. Setelah itu kita masukkan nama, kita masukkan nomor WA. Ini hanya untuk sesi yang hanya sekali saja. Nanti untuk post test berikutnya sudah tidak lagi. Jika sudah siap semua, kita akan mulai bareng-bareng. Oke, seperti Sudah? contoh. Sudah siap? Terus yang deg-degan ya Mas? Itu mah karena berharap. Tidak boleh ya. Baik, kalau sudah siap nanti kita hitung sama-sama. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Ada yang belum? Ada yang belum? Ibu, kesulitan? Oh, iya, mohon ditunggu. Oh, QR-nya maaf. boleh. Oke, QR-nya QR-nya tolong panitia. teman-teman silakan. Oke. Tolong QR dimunculkan lagi. Sudah, oke, silakan. Atau Bapak Ibu bisa cek di Google, di grup WA. Ya, Situ sudah di ada grup WA link. juga ada ya? Ya, sudah ada. Sudah ada Dan juga, silakan oke. Bisa klik link Baik. tersebut. Oke. Jangan mulai kuis ya Bu. Masukkan nama, masukkan nomor WA. Sudah? Ada yang terkendala lagi? Oke, silakan. Baik, nggak apa-apa Pak, kita tunggu Pak, aman Pak. Sudah bisa Bu? Pakai WiFi aja Bu, kalau datanya susah karena ada sebagian yang providernya datanya lemot. Masuk menggunakan WiFi Adiwangsa, passwordnya membership. Membership. Nggak apa-apa, tenang Bu. Tidak usah terburu-buru, kita tunggu. Biar nanti kita bisa mengukur kecepatannya Bu. Karena kita akan ukur kecepatan dan kebenarannya. Kecepatan dan kebenarannya. Oke, mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Sudah semua ya. Ada yang masih terkendala Bapak Ibu? Oke, nampaknya sudah ya. Baik, kita akan mulai teman-teman, siap-siap sistemnya. Ketika saya bilang 3 nanti silahkan tap bottomnya untuk mulai kuis ya. Oke. 1, 2, 3. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Tempat terbenar dan tercepat akan muncul namanya di layar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Tidak bermaksud ngetes Bapak Ibu, hanya ini kita untuk salam takzim kita kepada guru kita yang menyampaikan keilmuan ini. Dan sekiranya kita punya kendala di mana nanti bisa ditanya.
Itu hadiahnya? Hadiahnya. Oh bukan ya? Oh bukan. Saya kaget aja tadi, Matic yang keluar. Masih ada waktu 2 menit 15 detik. Ada countdown-nya di depan. Saya lihat yang di belakang sudah selesai duluan itu, Masya Allah. Oh Mas Taufik, panitia ya. Sorry. Ganggu aja nih, orang lagi konsentrasi. Satu menit tersisa. Sudah 46 yang masuk dari 67 jamaah yang mengikuti. Sabar Bapak Ibu. Oke, 51, waktu tinggal habis. 54 yang masuk. Oke. Masih bisa. Kita tunggu 55 yang masuk. Kita tunggu sampai hari Sabtu ya Mas. Jangan terlalu cepat. Sabtu jam sekarang. 56 yang masuk. Muncul lagi. Berkurang, Mundur 53. Oke. Siap. Waktunya sudah habis. Ini kalau Oke. berkurang nih kenapa Mas? Nambah. Oke. Masih dibolehkan ternyata. Oke. Silahkan. Bu, sistem itu jujur. Nggak bisa kita bohongi. Ya. Oke. Baik. Oke. Kira-kira siapakah 4 pemenang tercepat dan terbenar? Inilah dia. Silakan dimunculkan. Mau pakai backsound? Boleh. Eng. Aduh. Ada Oke. ini Kenapa, tebak-tebakan Ibu? dulu, Mas. Ibu ada kesulitan? Sebentar. Oh, ada keterangan belum mengerjakan. Oke. Kumaha ieu Mas Taufik, Mas Taufik. Itu karena waktunya Ayo. sudah habis. Oh. Sudah. Dikasih waktu 3 menit. Kalau setelah waktunya 3 menit ya, itu tidak sama mengerjakan, berarti ya. belum submit, berarti Ya. belum mengerjakan. Betul seperti Berarti terlambat, Bu. Sudah submit. Ada yang terulang. Oke. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ya. sistemnya. Berapa orang yang punya status biar kita hitung. Jangan-jangan kalau nanti totalnya di atas melebihi berarti sudah masuk. Cuman terulang aja. Pak, mohon izin siapa yang ada keterangannya belum selesai bahasanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh banyak nih. Banyak ya, banyak, Kita lihat nanti, banyak. kita lihat hasilnya. Oke, Oke, oke. teman-teman dimunculkan? Kita lihat hasilnya. Sebelumnya ada tebak-tebakan dulu Mas sebelum Apa? dimunculkan. Apa? Silakan. Makan makanan apa yang bikin deg-degan? Makan makanan apa yang bikin deg-degan? Siap-siap ya teman-teman munculkan. Sudah siap? Apa jawabannya Makanan yang katanya? bikin deg-degan adalah dendeng. Oh. Silakan panitia. Panitia mana? Dendeng gitu ya? Dendeng. Mana ini? Oh. Oke, siap silakan. Ini dia. Ini dia. Oke.
Skornya 90 dari 100. Oke. Ahmad Zakaria, Nursani Rahmatullah, Muhammad Reza Rijal, dan Sulastomo Rusmani Parto. Semua nilainya 90, 1 menit 10 detik. Wah, luar biasa. Pak Ahmad Zakaria mana? Masya Allah. Kita mulai kasih hadiahnya dari nomor 1 ya. Oke, kepada Bapak. Sebentar, kita lihat dulu. Ini berapa yang tersubmit sampai ke bawah? Berapa yang keterima? Bisa kelihatan kah? Di sistem berapa yang keterima? Kalau 54 berarti yang nunjuk tadi sudah lebih 20, berarti tidak. Memang sudah masuk sebenarnya, Bu. Sudah masuk. Cuman ada keterangan saja. Artinya kan kalau 20-an dari kita ini gagal, berarti yang masuk nggak sampai 40. Logikanya. Artinya masuk, Bu. Tenang. Atau kita cek ada namanya nggak? Oh, di sini ada namanya nggak? Ada nama semuanya nggak? Ada. Oke, dilihatin. Bu, cek namanya ya. Nah, biar nggak penasaran kan? Biar jangan takut nilainya. Takut nilainya. Kan takut. Tuh takut nilainya katanya. Cukup. Saya tidak kuat. Cukup. Artinya terjawab ya, Pak. Sebenarnya teraksep. Ya, sebenarnya teraksep. Sekarang takut ibu-ibunya, nilainya takut ketahuan. Rahasia kita saja. Oke, rahasia kita saja. Oke, turunin lagi yang pertama. Kita berikan hadiahnya. Oke, hadiah yang pertama. Oke, Pak Ahmad Zakaria, Ahmad luar biasa. Zakaria, 1 menit 10 detik. Wah, luar biasa. Masya Allah. Barakallah. Fiik, Bapak. Oke, yang kedua, mohon maaf, Bapak apa Ibu Nursani Rahmatullah? Oh, Bapak, oke. Bapak Nursani. Oke, yang kedua. Rahmatullah. Di belakang. Bapak Nursani belakang Sebelah sana, oke. Yang pakai jaket, 2 menit. Wah, ini sama sebenarnya 2 menit nih. Masya Allah. Wah, Boleh minta cincai lah. tepuk tangannya. Itu sistem yang milih, Pak ya. Mohon maaf yang ketiga. Pak Muhammad Reza Rizal, mohon maaf nih. Sama-sama 2 menit, tapi sistem yang milih. Pak, di belakang. Bapak. Mas Adan. Pak Muhammad Reza, di belakang lagi. Di belakang beliau. Agak capek ya. Enggak apa-apa, biar kurus ya. Oke. Yang terakhir, Pak Sulastono Rusmani Parto. Oh, di depan. Oke, barakallah. Mudah-mudahan diberkahi ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak semua. Itu masalahnya ibu-ibu takut tadi protes di awal tapi takut ketahuan nilainya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil dari yang ada tadi. Jangan bermaksud tadi ya. Apa Bu Asti? Oke, nomor 5 coba lihat. Sekali lagi tolong dimunculkan. Nomor 5. Oh, ada yang 027. Wah. Nah, ini gimana sistem? 27 detik ya. Ayo lo. Nah, ayo lo. Ya. Kok MC yang bingung ya? Hadiahnya udah dibagi lagi. Hadiahnya udah dibagi lagi. Ayo. Hadiahnya dibagi lagi. Ada 1 menit, ada yang 0027 detik. Wis. Masya Allah. Masya Allah. 0027 detik. Tuh ibu-ibu protes lagi sekarang nih. Kita lihat dulu mana Bu Putih Sulistyo Angelika. Oh, Masya Allah. Memang tadi 27 detik doang. Masya Allah. Panitia ada hadiah lagi? Bu Asi bingung. Bagaimana Ibu Asi? Pak, yang tadi dapat hadiah rezeki, Pak. Udah tenang, Pak. Tenang, Pak. Nggak akan kita ambil, Pak. Ada buat Ibu Putih. Oh, Mak, yang tercepat. Kita lihat dulu. Scroll dulu ke bawah. Dengan nilai. Bukan, nilainya tetap 90. Nggak boleh. Kan yang paling benar, yang pertama. Baru detiknya dilihat. Nilainya 90, oke. Ada lagi kan nilainya 90 yang di atas? Nggak ada ya? Oke. Yang 027, oke. Kita kasih hadiah yang 027. Kita kasih hadiahnya Ibu Putih. Boleh tepuk tangan buat Ibu Putih, Masya Allah. 27 detik ya. Oke. Barakallahu fiik. Dan
Dan untuk yang lain yang tercepat nilainya 90, ya ada Bu Irma, ada siapa lagi tadi? Bu Irma aja ya, Bu Irma doang ya. Bu Irma, mohon maaf lahir batin ya Bu Irma. Tapi kalau kita lihat di sini nilainya paling besar 90 ya dari Betul. 100. Betul. Berarti kemungkinan ada soal yang sulit dan tidak terjawab. Nah itu nanti yang kita cari kalau ketahuan. Biar itu jadi pembahasan. Bener banget. Biar itu jadi pembahasan ya. Ada nggak ya di situ bisa kelihatan nggak ya? Oke, di atas 100% semua tuh. Bukan, pertanyaannya aja, pertanyaan aja. Bawa lagi, oke, stop. Apa nama jenis haji? Betul semua. Nah itu yang kecil tuh porsinya. Larangan ihram manakah yang di jika bukan yang 6%. kanan atas question number 6 ya. Yang 50% ya harusnya ya. Yang besar ya. Pertanyaannya ke-8. Ya, pertanyaan nomor 8 nih, Ustaz. Berapa kali zikir dan doa diulang? Berapa kali, Bu? Berapa? Yang sai. Bukan doa dan zikirnya yang diulang. Mungkin yang Allahu Akbar itu ya Ustaz ya. Kita kan berzikirnya kan berzikirnya 3 kali, berdoanya 2 kali. Di sofa begitu, di merawah begitu ya Ustaz ya. Asik, silakan Ustaz. Biar langsung ditanggapin Ustaz. Yang kebanyakan yang salah Ustaz. Yang tanya dulu yang nulis tadi soalnya siapa? Soalnya gimana Mas Taufik? Ayo lo. Nah, Abang mana? Mas- Oh ini Ustaz. Ini. Larangan ihram Nomor 8 manakah? ya, nomor 8. Nomor 8 juga ya. Tapi nomor 8 yang banyak tadi. Apa itu? Oke, nomor 8. Oke, berapa kali zikir dan doa yang diulang oleh Nabi SAW saat berada di atas bukit Sofa dan bukit Marwah? Iya, 3 kali. Gitu. 3 kali. 3 Nah, kali. kan Bu? Zikirnya Yang 3 kali, doanya ya. 2 kali. Ya, zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Clear Bu? Oke, yang nomor 6 sekarang kita bahas. Wih, ini Pak, ini hebat nih. Langsung kita bisa bahas dari kesulitan yang ada. Nomor 6. Oke. Yes, ini. Oke. Larangan ihram manakah yang jika dilanggar dapat membatalkan atau merusak haji seseorang? Betul. Tapi tadi banyak yang salah ya. Oh 6%. Kan ada 6%, ada 30 sekian, dan ada 50 kan tadi ya. Oke. Alhamdulillah. Cukup Bapak Ibu sekalian? Ya, sekali lagi mohon maaf tadi. Ini kesalahan sistem. Nah. Kan ada errornya Bu. Tapi kita berterima kasih banget kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Betul. Saya lihat semangat sekali ya, Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi ini kita cukupkan. Sekarang jam di tangan saya sudah pukul 10:59 waktu Indonesia bagian Barat. Kita harus melanjutkan ke sesi berikutnya, namun saya berikan jeda kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin ke toilet dan yang ingin mengambil kopi atau teh. 5 menit kita harus kembali lagi ke ruangan ini dan kita akan melanjutkan sesi yang berikutnya. Ustadz Fakhrul Razi terkait dengan fikih umroh. Kami persilakan Bapak sekalian. Terima kasih kepada Terima kasih, Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Nur Ihsan yang sudah berbagi ilmu untuk kita semua.